Halo teman-teman semua, welcome back lagi ke dalam live TikTok aku ya. Aku kembali lagi untuk bahas soal-soal live TikTok, terutama untuk soal-soal bidan bareng kalian lagi. Nah, untuk hari ini teman-teman tema kita berkaitan dengan cash pro dan juga gangguan haid teman-teman ya. Karena bocoran-bocoran soal dari teman-teman yang tahap pertama itu ada terkait cash pro dan gangguan haid teman-teman. Oke, malam Kak, lagi semangat nih bahas-bahas soal. Aku juga lagi semangat-semangatnya nih untuk bahas-bahas soal bareng kalian Kak Sariana ya. Dan semoga ini bisa membantu persiapan P3K kalian buat teman-teman tahap 2 ya. Semoga sukses terus. Dan ya, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, boleh kalian tap-tap layarnya dan untuk like live at TikTok aku, dan juga aku sarankan untuk kalian sediain kertas kecil-kecilnya teman-teman untuk menghitung nanti benar dan salah kalian berapa. Oke teman-teman, nah ini yang baru bergabung sekitar 33 orang ya. Dan boleh di-share link live TikTok aku ke teman-teman kalian ataupun ke sosmed kalian supaya mereka bisa belajar bareng. Malam juga Kak Amrin ya. Dan sama bergabung buat teman-teman yang baru bergabung ya. Ini kita baru mulai yaitu soal nomor 1 teman-teman. Nah, jadi seperti biasa untuk malam ini bakal ada 5 soal ya. Silahkan dijawab dulu untuk soal nomor 1 teman-teman. Silahkan dijawab dulu untuk soal nomor 1. Kita baca pertanyaannya ya. Seorang remaja perempuan usia 17 tahun mengeluhkan haid yang tidak teratur sejak pertama kali menstruasi pada usia 14 tahun. Siklus hanya berkisar antara 35 sampai 90 hari dan dia sering mengalami jerawat serta pertumbuhan rambut berlebih di wajah. Apa diagnosa yang paling mungkin dan pemeriksaan awal yang harus dilakukan? Oke, lagi-lagi aku bilang cari kata kuncinya dulu teman-teman. Setelah dapat kata kuncinya baru sesuaikan dengan pertanyaan. Dan baru nanti kita pilih kira-kira jawabannya yang mana nih sesuai dengan kata kuncinya. Dan buat teman-teman yang semalam ketinggalan live TikTok aku, untuk rekaman live-nya udah aku upload di YouTube aku, namanya Aulia Sakinah Putri ya. Silahkan kalian pergi ke YouTube aku untuk nonton live yang semalam ya, bagi yang ketinggalan. Dan juga jangan lupa di subscribe supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, soal nomor 1 di sini aku lihat rata-rata jawabannya adalah yang B ya. Kita lihat nih, benar nggak jawabannya yang B? Sebelum kita ke jawabannya, aku mau cari kata kuncinya dulu teman-teman. Kata kuncinya yang mana nih? Nah, kata kuncinya itu adalah siklus haidnya ya. Siklus haidnya sekitar 35 sampai 90 hari. Nah, ini masuk ke gangguan haid apa teman-teman? Kalau siklusnya 35 hari ya, itu masuk ke bagian oligomenore ya teman-teman ya. Dimana siklusnya itu adalah 35 hari. Nah, kemudian dia mengalami jerawat ya. Muncul jerawat serta pertumbuhan rambut berlebih di wajah. Nah, setelah itu haidnya itu tidak teratur ya. Haidnya tidak teratur sejak pertama kali. Nah, kira-kira apa nih jawabannya untuk soal nomor 1? Nah, kata kuncinya itu yang aku garis bawahi teman-teman. Nah, yang ditanyakan diagnosa yang paling mungkin ya. Diagnosanya apa dan pemeriksaan awal yang harus dilakukan. Ya, benar banget, jawabannya adalah yang B ya, yaitu sindrom ovarium polikistik atau biasa dikenal dengan PCOS, teman-teman. Nah, untuk pemeriksaan PCOS sendiri itu perlu dilakukan pemeriksaan hormon dan juga USG ovarium, teman-teman ya. Jadi PCOS itu sel telurnya itu kecil-kecil ya, ovumnya itu kecil-kecil, teman-teman ya. Kemudian ada timbul gejala haidnya tidak teratur ya, kemudian jerawat dan pertumbuhan rambut berlebih di wajah. Nah, untuk pertumbuhan berlebih di wajah itu akibat dari tingginya hormon androgen, teman-teman. Makanya tadi perlu pemeriksaan hormon ya. Nah, salah satu pemeriksaan hormonnya selain dari hormon androgen itu perlu pemeriksaan hormon LH dan FSH ya. Jadi untuk pemeriksaan hormonnya ya bisa androgen ya, untuk melihat kadar androgennya ya. Kemudian ada lagi LH dan juga
FSH. Nah, jadi dilihat nih LH dan FSH-nya itu kira-kira seimbang atau tidak, seperti itu. Nah, selain pemeriksaan hormon, itu juga perlu yang namanya USG ovarium untuk memastikan lagi nih diagnosa suspek PCOS, teman-teman ya, berdasarkan gejala ya, karena kita nggak bisa melakukan USG ya, teman-teman ya. Nah, kita perhatikan dari gejala-gejalanya. Nah, gejala-gejalanya itu mengarah ke PCOS, sehingga disarankan untuk melakukan pemeriksaan hormon dan juga USG ovarium, teman-teman. Oke, jadi untuk soal nomor 1 ya, jawabannya clear adalah yang B. Kayaknya rata-rata udah benar semua nih ya, untuk soal nomor 1 pada jawab B. Oke, next lanjut kita ke soal nomor 2, teman-teman. Nah, ini nomor 2, silahkan dibaca dulu, teman-teman. Dibaca, terus itu nanti cari kata kuncinya, cocokin dengan pertanyaan dan jawabannya, teman-teman. Soal nomor 2 kita baca bareng-bareng ya. Seorang perempuan usia 35 tahun datang dengan keluhan nyeri hebat yang makin memburuk sejak 6 bulan terakhir. Dia juga mengalami nyeri saat berhubungan seksual dan perdarahan menstruasi yang banyak. Kira-kira diagnosa yang paling mungkin, teman-teman. Oke, silakan di tap-tap layarnya ya. Setelah itu aku akan lanjut ke pembahasannya, teman-teman. Tap-tap layarnya terus ya. Oke. Kata kuncinya yang mana? Aku tanyain dulu, kata kuncinya yang mana, teman-teman? Kata kuncinya apa nih? Nah, untuk soal nomor 2 jawabannya udah mulai agak beragam ya. Ada yang B, ada yang C, ada yang D, ada yang E juga nih. Kakak teko kecil, endometriosis. Oke, kayaknya yang jawab A cuma kakak toko kecil ya. Kira-kira apa nih? Ada yang lain selain kakak toko kecil yang jawab A? Oke, ada 2 lagi ya. Kak Opi juga jawab A. Oke, kata kuncinya nyeri berhubungan. Kita lihat dulu ya. Di sini dia datang dengan keluhan nyeri hebat yang makin memburuk sejak 6 bulan terakhir. Oke, kata kuncinya itu adalah nyeri saat berhubungan seksual dan perdarahan menstruasi yang banyak. Nah, kira-kira diagnosanya itu apa? Kalau yang A endometriosis, kemudian yang B sindrom ovarium polikistik, ini tadi PCOS tadi ya, teman-teman ya. Singkatannya ada PCOS. Kemudian yang C mioma uteri, D gangguan disfungsional uterus, yang E adenomiosis. Kira-kira yang mana nih? Nyeri saat berhubungan ya. Dispareunia biasanya kalau disingkat ya. Bahasa medisnya. Nyeri hubungan seksual dan perdarahan menstruasi yang banyak, itu kata kuncinya. Nah, kira-kira ini diagnosisnya mengarah kemana, teman-teman? Aku lihat di sini kayaknya rata-rata jawabannya adalah yang E ya. Yang B aku lihat paling banyak. Ada juga yang A ya. Nah, untuk soal ini, teman-teman, jawabannya adalah yang A. Endometriosis ya. Endometriosis salah satu gejalanya adalah nyeri saat berhubungan seksual dan terjadi perdarahan menstruasi yang banyak. Ya, mungkin kalau ada pilihan lain CA cervix ya, mungkin jangan-jangan ada yang terkecoh CA cervix ya. Kalau untuk CA cervix itu biasa dia keluar darah saat berhubungan ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kemudian dia untuk endometriosis ya, selain nyeri berhubungan, dia juga ada perdarahan menstruasi yang banyak nih, seperti itu, dan perut ya dysmenorrhea yang hebat, teman-teman. Nah, itu salah satu gejala dari endometriosis. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang A. Oke, teman-teman, kalau untuk soal endometriosis PCOS itu ada waktu ujian P3K tahap pertama ya, dari teman-teman yang udah ujian, mereka bilang ada penyakit tentang endometriosis, PCOS ya, walaupun gak banyak, cuman sekitar 1 atau 2 soal. Jadi dipelajari lagi ya, dan juga dibaca-baca lagi tuh gejala endometriosis seperti apa, kemudian gejala mioma itu seperti apa, polip seperti apa, itu coba dibaca-baca lagi, teman-teman. Oke, next lanjut ya ke soal nomor 3. Nah, ini dia soal nomor 3, teman-teman. Silahkan dijawab. Seorang wanita usia 28 tahun datang dengan keluhan perdarahan menstruasi yang berlangsung lebih dari 10 hari setiap bulan selama 6 bulan terakhir. Nah, pemeriksaan menunjukkan anemia ringan. Apa langkah diagnostik yang paling penting dilakukan untuk menentukan penyebabnya, teman-teman? Ya, cari kata kuncinya dulu. Cari kata kuncinya, terus
cocokin dengan pertanyaan dan jawabannya, teman-teman. Oke, Kayanichia jawabannya adalah yang B ya, pemeriksaan kadar hemoglobin untuk memastikan anemia. Oke, yang mana lagi nih? Kak Silvina B ya, Kak Opi juga B. Ini rata-rata jawabannya adalah yang B ya. Ada yang lain selain jawabannya yang B, teman-teman? Sampai nomor 2 soal tadi, ada yang masih benar atau udah ada yang salah, guys? Oke, ada yang A, ada yang C. Kira-kira mana nih jawaban yang paling benar ya? Di sini jawaban terbanyak adalah yang A. Kita lihat nanti jawabannya yang mana. Nomor 1 salah, Kak. Oke, Kak Amrin. Yang lain ada, teman-teman? Atau ada yang masih benar semua 2 soal sebelumnya? Oke, kita cari kata kuncinya ya, teman-teman ya. Kata kuncinya itu adalah perdarahan menstruasi yang berlangsung lebih dari 10 hari ya. Seperti itu. Nah, tadi aku lihat di sini di kolom komentar, teman-teman. Sorry, Kak Momi Rafa, Kak makasih ya, aku udah lulus, congrats Kak Momi Rafa ya, dan sukses terus di luar sana, dan juga semoga teman-teman kita yang tahap 2 bisa menyusul lulus juga, teman-teman. Oke, kenapa bukan yang B ya, pemeriksaan kadar hemoglobin? Di soal udah dijelasin, teman-teman. Pemeriksaan menunjukkan anemia ringan. Ya. Nah, di sini udah didapatkan nih nilai anemia ringan tuh berapa sih HB-nya? Nilai anemia ringan itu berapa, teman-teman? Anemia ringan tuh berapa nilainya? Ada yang tahu? Nah, untuk anemia ringan, berat, sama anemia sedang ya, itu dibaca-baca lagi skornya, teman-teman, karena ada waktu ujian ya. Jadi diingat-ingat, anemia ringan itu nilainya berapa, anemia sedang itu berapa, dan anemia berat itu berapa, teman-teman. Nah, di sini anemia ringan artinya sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium. Salah satunya apa? Hemoglobin ya. Sehingga dia bisa mendiagnosis anemia ringan seperti itu. Jadi kalau yang B itu kurang tepat ya, karena tidak matching nih dengan kata kunci dan juga pertanyaannya. Nah, yang ditanyakan adalah langkah diagnostik ya, artinya langkah untuk mendiagnosa penyakit ini ya, yang paling penting dilakukan untuk menentukan penyebabnya itu apa, teman-teman. Nah, jadi datang nih pasien dengan perdarahan menstruasi berlangsung lebih dari 10 hari setiap bulan ya, selama 6 bulan terakhir. Nah, kira-kira yang bisa kita lakukan ya, ataupun yang bisa dilakukan itu apa, teman-teman, untuk menentukan kira-kira penyebabnya apa? Ya, jawabannya adalah pemeriksaan USG transvaginal. Emang kita nggak bisa melakukan USG, tapi kita bisa kolaborasi atau kita menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan USG transvaginal ya, ke Obgyn seperti itu, untuk mendeteksi mioma atau polip ya. Jadi dicari nih kira-kira perdarahannya karena miom, kista, polip ya, atau endometriosis atau CA cervix misalnya, kayak gitu ya. Nah, dengan apa? Salah satunya kalau untuk miom atau polip, kista, itu bisa dengan USG ya, teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang A. Kalau yang B itu memeriksa kadar hemoglobin. Nah, di sini sudah diperiksa, hemoglobinnya sudah diperiksa, teman-teman ya, yaitu hasilnya anemia ringan. Nah, itu salah satu pengecoh ya. Jadi yang B itu sebenarnya pengecoh, teman-teman. Jadi baca lagi teliti ya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang A. Next, lanjut ke soal nomor 4. Oke, untuk malam ini seperti biasa akan ada 5 soal aja ya. Nah, ini dia soal nomor 4, teman-teman. Silakan dibaca dulu. Dan jangan lupa di tap-tap layarnya, teman-teman ya, biar aku makin semangat nih live-nya. Oke, seorang wanita usia 40 tahun datang dengan keluhan menstruasi tidak teratur dan sering disertai hot flashes serta gangguan tidur. Siklus haidnya semakin memanjang dalam 1 tahun terakhir. Apa diagnosa yang paling mungkin dan intervensi yang sesuai? Nah, cari kata kuncinya dulu, teman-teman. Jadi nanti kalau kalian misalnya ujian ya, cari kata kunci itu membantu untuk menghemat waktu juga, teman-teman ya. Jadi yang penting kita nggak ngawang-ngawang nih, kita tahu kata kuncinya apa, yang ditanyakan apa, terus nanti dicocokin lagi sama opsi-opsinya, teman-teman.
Nah, kata kuncinya itu yang mana? Kata kuncinya adalah, nah di sini usia 40 tahun ya, 40 tahun dengan keluhan haid tidak teratur dan ada hot flashes teman-teman ya, dan juga ada gangguan tidur atau insomnia. Nah, siklus haidnya semakin memanjang dalam 1 tahun terakhir. Artinya itu dia mulai jarang haid ya teman-teman ya. Nah, diagnosanya apa? Oke, jadi ada untuk soal ini keluar ya waktu ujian P3K tahap 1. Jadi ada klimakterium ya, udah pernah sering aku bahas, klimakterium, premenopause, kemudian ada menopause, kemudian postmenopause, kemudian ada senium ya, seperti itu. Nah, di sini udah jelas banget gejala dari premenopause ya teman-teman ya. Kenapa premenopause? Kenapa bukan menopause ya? Karena kalau menopause itu berturut-turut selama 1 tahun itu tidak ada haid. Nah, sedangkan di soal ini adalah siklus haidnya semakin memanjang dalam 1 tahun. Artinya dia pasti masih ada haidnya, cuman haidnya itu jarang-jarang jadinya ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah premenopause ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk premenopause sendiri itu intervensi yang sesuai ya teman-teman adalah, kok ada rambut di sini. Nah, kalau untuk premenopause sendiri itu perlunya dilakukan terapi hormon ya. Salah satunya adalah untuk meredakan gejala. Jadi untuk premenopause itu kan artinya sel ovumnya itu semakin berkurang ya teman-teman ya, dan juga hormon estrogennya juga semakin menurun, maka perlu dilakukan terapi hormon juga untuk meredakan gejala. Dan salah satunya kalau hormon estrogen itu semakin turun, resiko juga yang namanya osteoporosis teman-teman ya, makanya perlu makanan yang bergizi, tinggi kalsium juga, seperti itu. Nah, jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A, premenopause, yaitu melakukan terapi hormon untuk meredakan gejala teman-teman ya. Ini udah jelas banget untuk soal nomor 4, jawabannya adalah yang A. Lanjut ya ke soal nomor 5. Nah, ini dia soal yang terakhir teman-teman, silahkan dibaca dulu. Dari 4 soal tadi ada yang masih benar semua enggak? Dari 4 soal tadi ada yang masih benar semua guys? Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5 nih. Kak, gimana caranya beli not kakak? Kak Umi, maksudnya beli not nih apa? E-book ya maksudnya Kak Umi. Nanti di habis ini aku kasih tahu gimana cara ordernya ya teman-teman, dan caranya kalian bergabung ke dalam bimbel aku yang ada di grup Telegram. Masih Kak, masih benar semua ya. Keren Kak Vivi. Kak Amrin 3 benar Kak. Oke, sip. Kak salah 1 siap Kak Yanicia. Oke, teman-teman semua ini salahnya pada dikit ya. Semoga nanti lulus lah waktu ujian tahap P3K yang P3K tahap kedua teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang wanita usia 18 tahun datang dengan keluhan tidak pernah haid sejak lahir. Pemeriksaan fisik menunjukkan tinggi badan 147 cm, terdapat pterygium coli yaitu lipatan kulit di leher dan payudara tidak berkembang. Pemeriksaan USG pelvis menunjukkan rahim tidak terbentuk sempurna. Apa diagnosis yang paling mungkin dan langkah penata-laksanaan yang sesuai? Nah, jawabannya apa nih teman-teman? Cari dulu kata kuncinya, terus nanti cocokin lagi pertanyaan dengan kata kunci dan opsinya teman-teman ya. Oke, di sini aku lihat, aku baca dulu komen-komen kalian. Ada yang A, ada yang B, tapi di sini paling banyak adalah yang A. Kita lihat dulu yang mana nih ya, kira-kira benar nggak jawaban yang A ini. Nah, kita cari dulu kata kunci ya. Kata kuncinya tidak pernah haid. Ya, tidak pernah haid dari lahir ya. Nah, kemudian tinggi badan 147 ya, 147 cm ini masuk kategori pendek ya untuk anak 18 tahun. Kemudian ada lipatan kulit di leher, teman-teman. Kemudian payudara tidak berkembang. Kemudian pada pemeriksaan USG pelvis itu menunjukkan rahim tidak terbentuk sempurna. Nah, ini sebenarnya penyakit genetik ya. Penyakit genetik itu banyak banget ya. Kelainan kromosom ya, bisa sindrom Down, sindrom Turner ya, sindrom Mayer dan lain sebagainya teman-teman ya, yang sindrom-sindrom itu. Nah, di sini ini adalah gejala khas dari sindrom Turner teman-teman ya. Jadi sindrom Turner itu adalah ini salah satunya pendek ya, kemudian adanya lipatan kulit di leher ya, lipatan kulit di leher, kemudian payudara tidak berkembang. Nah, kemudian ya rahim juga tidak terbentuk sempurna nih. Jadi masuk diagnosanya itu adalah suspek sindrom
Turner teman-teman. Nah, untuk intervensi atau penata laksanaannya itu ada pemberian terapi hormon estrogen dan progesteron teman-teman. Ya, kenapa diberikan hormon estrogen dan progesteron? Karena di sini ya ada keluhan terkait reproduksinya, yaitu tidak pernah haid dan juga rahim tidak terbentuk sempurna. Nah, jadi perlu diberikan terapi hormon estrogen nih teman-teman ya untuk membantu meningkatkan kualitas hidup si pasien inilah teman-teman, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang A ya. Nah, jadi kalau untuk sindrom Turner di bagian pengobatan reproduksinya itu salah satunya adalah pemberian hormon estrogen dan juga progesteron teman-teman ya. Ada satu lagi itu untuk terapi hormon supaya peninggi badannya teman-teman, kalau nggak salah aku hormon apa ya, gen H atau hormon apa lupa aku pokoknya. Di situ ada, kalian bisa cari juga teman-teman. Tapi kalau untuk hormon terkait tinggi badan itu bisa maksimal ya, itu bisa dilakukan kalau sejak dini. Tapi kalau udah besar itu udah nggak bisa lagi teman-teman. Ya, jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang A. Oke, dari 5 soal benar berapa nih? Ada yang benar semua nggak teman-teman yang live? Teman-teman anggota live aku, ada yang benar semua? Kamrin, alhamdulillah salah satu malam ini Kak nomor 1. Oke, salah satu ya. Kak Saryana salah satu betul 4. Keren. Alhamdulillah betul semua. Keren banget Kak Vivi ya. Semoga sukses terus kalian nanti waktu ujian P3K tahap 2 teman-teman. Dan buat teman-teman yang masih salah, jangan khawatir, jangan berkecil hati, tetap belajar lebih maksimal juga ya teman-teman ya. Nah, dan buat teman-teman tadi yang mau nanyain gimana cara order ebook ataupun bergabung ke dalam bimbel aku di grup Telegram, nah kalian silahkan pergi ke Instagram Lolos ASN. Kalian silakan WA admin di sini ya. Ini khusus untuk WA admin bidan. Kalian cari aja untuk WA admin bidan. Kemudian kalian bisa chat aja ya adminnya untuk bergabung ke dalam grup bimbel aku teman-teman. Oke, jadi di grup bimbel aku kasih tahu dulu. Di grup Telegram aku itu isinya ada materi kebidanan, kemudian kuis harian ya. Kemudian ada paket tryout 7 kali TO, tetapi khusus soal-soal bidan aja. Kemudian kalian bisa diskusi juga sesama peserta, dan semua pembahasan juga full dengan video teman-teman. Jadi langsung aja kalian WA admin kalau memang mau bergabung. Dan aku saranin persiapanlah dari sekarang, karena kalau kalian nanti itu bisa nyesal teman-teman ya. Karena banyak banget teman-teman yang tahap pertama, ada juga yang nggak lolos karena apa? Kurangnya persiapan teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian kekurangan waktu untuk persiapan. Oke, segitu aja dari aku. Dan buat kalian yang ketinggalan tadi, kalau misalnya kalian mau nonton ulang rekamannya, kalian bisa pergi ke YouTube aku, namanya Aulia Sakinah Putri. Jangan lupa di subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, segitu aja dari aku ya. Kak, buat bidan ahli pertama ada juga apa enggak? Untuk grup bimbel belajarnya ya, itu ada untuk bidan ahli pertama dan juga bidan terampil atau bidan D3 ya. Cuman beda grup aja kayak gitu. Kak, bisa di-share materi tentang sindrom di Telegram gak? Oke, siap Kak Nimade. Jadi nanti teman-teman yang anggota grup ya, silahkan diingatin adminnya lagi untuk di-share materi terkait sindrom. Setiap hari live jam berapa Kak? Untuk besok kita lanjut live lagi seperti malam ini ya, yaitu jam 7:30 teman-teman. Kak, ada TO tambahan khusus buat gelombang 2 dengan FR terbaru. Ditunggu ya Kak Seca ya. Aulia siapa tadi Kak di YouTube-nya? Aulia Sakinah Putri. Ini aku tulisin aja biar kalian nggak bingung ya. Nah, nama YouTube aku kalian bisa pergi ke Aulia Sakinah Putri teman-teman. Nah, dan juga kalian jangan lupa follow akun TikTok aku, karena sebelum live aku bakal share jadwal live TikTok aku supaya kalian gak ketinggalan. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf, dan sukses terus buat kalian yang tahap kedua ya. Dan semoga bisa menyusul teman-teman di tahap pertama. Oke, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di next live. Bye-bye.